Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Wayan Koster hat-trick kembali pimpin PDIP Bali 3 periode. Sistem perizinan OSS dinilai sentralistik, perlu diferensiasi antara pengusaha lokal dan asing. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Wayan Koster kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk masa bakti 2025 hingga 2030. Ini adalah periode kepemimpinan Koster yang ketiga secara berturut-turut dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai figur sentral dalam kancah perpolitikan di Bali. Jadi semuanya dalam konferensi daerah atau konferda dan konferensi cabang konfercab yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center Denpasar, Sabtu 18 Oktober 2025, Wayan Koster meraih dukungan bulat dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang PDIP se-Bali. Hal ini menjadikan calon tunggal dan terpilih secara hat-trick, menorehkan sejarah sebagai satu-satunya kader PDIP di Indonesia yang berhasil memimpin struktur partai provinsi selama 3 periode berturut-turut. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja DPP PDIP, Darmadi Durianto, langsung membacakan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Bapak Ibu, apakah bersedia melaksanakan sumpah janji jabatan sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali masa bakti 2025-2030? Bersedia. Terpilihnya kembali Koster tak lepas dari rekam jejak kepemimpinannya yang dinilai solid dan terukur. Selama 2 periode memimpin, ia berhasil membawa PDIP Bali selalu tampil dominan dalam setiap pemilu, menjaga struktur partai hingga tingkat desa, dan memperkuat akar ideologi partai. Ia juga dikenal mampu menjaga kekompakan kader dan memperluas jejaring politik dengan tokoh adat dan masyarakat sipil di Bali. tentu saja salah satu pertimbangannya adalah karena pencapaian kinerja politik partai, terutama pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pemilunya untuk DPRI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu perolehannya itu melebihi 50%. Bahkan untuk DPRD kabupaten kota itu bertambah 14 kursi, kemudian provinsi Sumatera 1 dan DPRD Kepulauan 1. Dan pilkadanya dari 9 kabupaten kota kita bisa menang 8 dan pilgub. Dan ini satu fondasi yang bagus untuk arahannya ya, partai di Bali ini harus solid bergerak, kemudian rajin dan terus turun ke masyarakat untuk memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat diperjuangkan oleh petugas partai baik yang di legislatif maupun di eksekutif. Selain penetapan ketua, Forum Konferda juga mengesahkan I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Dewa Made Mahayadnya sebagai calon personalia DPD PDIP Bali untuk masa bakti yang sama. Pengukuhan ini menegaskan Wayan Koster yang juga menjabat Gubernur Bali 2 periode sebagai figur sentral dan simbol kontinuitas kekuatan PDIP di Pulau Dewata sebagai basis terkuat Partai Banteng Moncong Putih di Indonesia. Kehadiran sejumlah elit DPP seperti Jarod Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, dan Andreas Hugo Pareira turut menjadi penegasan kuat atas dukungan penuh dari pusat terhadap kepemimpinan Wayan Koster. Ini adalah babak baru konsolidasi kekuasaan yang siap menghadapi tantangan politik ke depan. Indrawan, Bali TV. PDI Perjuangan Provinsi Bali menjadi provinsi pertama di seluruh Indonesia yang melaksanakan konferda dan konfercap secara serentak berlangsung di Sunset Road Convention Center Denpasar.
Kepercayaan ini diberikan DPP PDI Perjuangan sebagai bentuk apresiasi atas kesuksesan Bali menjadi tuan rumah Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung tertib, bersih, dan berbudaya. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan saat pembukaan Konferda dan Kompercap se-Bali pertama di Indonesia tidak lepas suksesnya pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP di Bali menjadi inspirasi bagi seluruh partai politik di Indonesia. Tidak ada baliho yang mengotori, tidak ada kemacetan, dan semuanya berbudaya. Jarod juga berpesan agar kepengurusan yang dibentuk mengakomodasi anak-anak muda dan tokoh-tokoh lokal serta memperkuat badan dan sayap partai hingga ke tingkat PAC dan juga ranting. Bali ini adalah Konferda dan Konfercap yang pertama kali dilakukan dari sekian kali nanti Konferda dan Konfercap. Baru kali ini. Sebagai apresiasi dan penghargaan diberi partai bahwa Bali kemarin mampu melaksanakan kongres dengan sangat baik dan menjadi inspirasi bagi seluruh partai di Indonesia ini. Kongres kita yang kemarin itu betul-betul Pak Koster itu jadi contoh. Nggak ada spanduk-spanduk, nggak ada baliho yang mengotori, nggak ada sampah, betul nggak? Yang ada adalah simbol-simbol budaya, penjor-penjor, ya toh? Tenang dan tidak mengganggu tourism di sini, tidak mengganggu masyarakat, tidak ada kemacetan, dan tidak ada lempar-lemparan kursi. Menanggapi kepengurusan baru tingkat DPD, DPC, PAC, dan ranting, Wayan Koster terpilih kembali menjadi Ketua DPD PDIP 3 kali berturut-turut dan akan menyusun kepengurusan baru lebih melibatkan sebagian besar generasi muda. Rekonsiliasi ini kan sudah sampai Konfercap, lanjut akan nanti di kecamatan, desa sampai ke bawahnya lagi. Untuk regenerasi kader gimana Pak? Apa? Regenerasi kader sendiri? Regenerasi sudah berjalan karena pengurusnya sebagian muda. Momentum Konferda dan Kompercap ini diharapkan menjadi awal semangat baru PDIP untuk kemenangan pemilu 2029 yang dimulai dari Bali. Winate dan Edi, Bali TV. Ketua DPC PDI Perjuangan Badung Inyoman Giri Praste akhirnya angkat bicara terkait masuknya tokoh politik senior Iwayan Muntre ke dalam jajaran pengurus partai berlambang berlambang banteng moncong putih di Kabupaten Badung. Tanggapan ini disampaikan Giri Praste usai mengikuti konferensi daerah Konferda dan konferensi cabang Konfercap yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center Denpasar Sabtu 18 Oktober 2025. Langkah Wayan Muntre yang sebelumnya dikenal sebagai mantan tokoh Ketua DPD 2 Partai Golkar Badung dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali dan telah lama berkiprah di kancah politik Badung untuk bergabung ke DPC PDIP Badung menarik perhatian publik. Keputusan ini dinilai akan memperkuat struktur dan konsolidasi internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Badung. Saya kira politik ini dinamis. Jadi kami terima kasih dengan Bapak Wayan Muntre bersiap mengabdikan dirinya beliau melalui partai politik itu Perjuangan, dan sementara ke depan kita akan lebih kuat lagi di lapangan bersama masyarakat. 5 tahun lalu kan sempat hampir jadi rival, hari ini justru jadi sahabat di partai. Gimana? 5 tahun yang lalu itu kan baru hampir kan belum ada kejadian. Tadi itu pun 5 tahun yang lalu. Kita di politik itu nggak boleh untuk berani-berani seperti ini, apalagi berada di zona nyaman. Mau tidak mau kita harus turun ke lapangan. Bagaimana kita mengungkap aspirasi dengan melalui PDI Perjuangan ini, kita akan membuat program-program untuk perubahan nyata dan masyarakat sekret. Jadi yang pertama kan kita buat juga Pak Wayan Muntre. Tidak berpartai pun dia memang ditokohkan oleh masyarakat. Dan dia sekarang ini berkenan untuk menjadi struktural partai, mengabdikan diri kan lebih bagus lagi. Ini akan memperkuat daripada jaringan beliau nanti
2024, begitu juga 2022 sekre. Masuknya Iwayan Mundruk ke dalam struktur kepengurusan Badung yang kini dipimpin oleh Inyoman Giri Praste diharapkan dapat menyatukan visi dan misi partai, khususnya dalam meraih target-target politik di Kabupaten Badung. Indrawan, Bali TV. Sistem perizinan OSS dinilai sentralistik, perlu diferensiasi antara pengusaha lokal dan asing. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri gitu ya. ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, sistem perizinan berusaha berbasis resiko atau online single submission (OSS) kini menjadi perbincangan hangat publik di tengah maraknya pembangunan dan kerusakan lingkungan di Bali. Menyikapi hal ini, Gubernur Bali Iwayan Koster mendesak agar pemerintah pusat mereformasi sistem perizinan OSS. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, sistem perizinan OSS ada sisi positif dan negatifnya. Dilihat dari sisi positif, OSS ini bisa memperjelas daerah mana yang akan dilakukan suatu investasi atau kegiatan bisnis. Selain itu, OSS ini bertujuan untuk menghilangkan calo-calo perizinan. Namun demikian, sistem OSS ini dinilai terlalu sentralistik, yang mana kebijakan terpusat pada satu tempat. Oleh karena itu, peran daerah sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu desentralisasi. Semestinya daerah mempunyai peran untuk mengatur daerahnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada wakil rakyat dari Bali yang berada di pusat baik DPR dan DPD RI untuk menyuarakan masalah OSS ini dengan melakukan langkah diplomasi di pemerintah pusat. Ya, harapan saya mungkin tokoh-tokoh kami yang ada di pusat, saudara DPR RI, DPD, tolong dong suarakan ini. Berjuang di sana, lakukan langkah diplomasi, melakukan ya debat dengan pemerintahan pusat, sehingga apa yang menjadi aspirasi pemerintah daerah yang selama ini kami dengar sudah menyampaikan keluhannya terhadap OSS ini bisa diperjuangkan, sehingga sistemnya tidak terlalu sentralistik. Di sini ada peran-peran
daerah, pemerintah daerah untuk melakukan intervensi atau memberikan masukan-masukan terkait dengan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pihaknya setuju dengan usulan Gubernur Bali mengenai nilai penanaman modal asing atau PMA minimal 100 miliar rupiah. Perlu adanya diferensiasi antara pengusaha lokal dan pengusaha asing. Jika pengusaha asing tentunya tidak boleh ikut berbisnis pada skala usaha kelas menengah ke bawah. Saya setuju sekali, karena kan harus ada diferensiasi ya antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing. Kalau pengusaha asing, ekspektasi kami tentu dia tidak ikut berbisnis di usaha menengah ke bawah. Ya, cenderung pengusaha-pengusaha asing yang notabene-nya perusahaan asing itu kami harapkan untuk menstimulat ekonomi ini dengan berpartisipasi di kelas-kelas usaha menengah ke atas. Ya, tentunya dengan kalau di garis bawahi bahwa 10 miliar ke bawah, sehingga warga negara asing itu bisa berusaha di sektor ya usaha menengah ke bawah. Andika, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan dari delegasi Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu 18 Oktober 2025 malam di Jaya Sabe Denpasar. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Perdagangan Internasional Arizona, Tony Rivero. Agenda utama pertemuan adalah menjajaki peluang investasi langsung dan pendirian kamar dengan internasional antara Bali dan Arizona, Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Bali menerima kunjungan 5 anggota DPR negara bagian Arizona, Amerika Serikat di rumah dinas gubernur Sabtu malam. Kedua pihak membahas rencana pendirian Kamar Dagang Internasional di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali didampingi oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, beserta pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Ia mengatakan akan membentuk tim untuk mengidentifikasi potensi kerjasama antara Bali dan Arizona di berbagai sektor. Meski Koster belum menyebut secara spesifik bidang apa yang akan digarap lebih dulu. Namun, ia menyinggung potensi besar di sektor pariwisata kesehatan, terutama di kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur. Gubernur juga menyatakan pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat jejaring ekonomi global melalui penjajakan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Selain itu, melalui pertemuan tersebut, Gubernur juga mengundang Komite Perdagangan Internasional Arizona untuk menjajaki potensi dan berbagai keunggulan Bali, baik dari sektor ekonomi kreatif, industri, serta pariwisata budaya. Momentum hari ini merupakan langkah penting dalam memperkuat jejaring ekonomi global melalui penjajakan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip saling menguntungkan, beretika, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa kekuatan ekonomi masa depan terletak pada kolaborasi lintas sektor dan lintas negara yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas pasar dunia. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata dunia, tetapi juga pusat kreativitas, investasi hijau, dan perdagangan berkelanjutan. Kami mengundang para mitra, khususnya dari Komite Perdagangan Internasional Arizona, untuk menjajaki potensi di berbagai sektor unggulan, mulai dari ekonomi kreatif, produk berbasis budaya, industri ramah lingkungan, sampai pariwisata budaya. Semoga dengan kegiatan misi perdagangan legislatif Arizona ke Indonesia, khususnya ke Bali, yang diselenggarakan pada hari ini akan dapat menjadi momentum bagi lahirnya kolaborasi baru yang bermakna, investasi yang berintegritas, dan pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi Bali, tapi juga dunia. Sementara itu, Ketua DPR Arizona Tony Rivero menyatakan satu ide yang akan mereka bawa pulang adalah rencana pendirian kamar dagang antara perusahaan Arizona dan perusahaan Indonesia serta sebaliknya. Rivero mengatakan pendirian kamar dagang internasional ini merupakan bagian dari upaya diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Arizona. Menurut Rivero, Arizona merupakan salah satu pemain besar di bidang semikonduktor.
Namun ia menegaskan belum ada pembahasan detail terkait jenis perdagangan internasional yang akan dilakukan antara Arizona dan Indonesia, khususnya Bali. Selain perdagangan, Rivero menyoroti potensi kerjasama di sektor pariwisata dan juga kesehatan. Ia menyebut Bali memiliki daya tarik kuat untuk investasi di bidang medis. Rivero menambahkan Bali sudah sangat dikenal masyarakat Arizona, terutama di kalangan generasi muda berusia 18 tahun ke atas. Hal ini menurutnya membuka peluang besar untuk berbagai jenis investasi. We share some things that we have in common that we can work on together. And on behalf of our committee and on behalf of the state, I'm committed to working with you, to working with your colleagues to look for opportunities that are beneficial for both sides. And Governor, before I finish, I want to let you know that you are well represented in the state of Arizona. Your honorary consul, Andy, who is here. Andy, if you could raise your hand. He's one of the reasons we're here today, and he's been a great ambassador for your country, lucky to represent your country and great opportunities for Arizona and Indonesia. So I'm very thankful for him for helping organize this agenda. And lastly, I want to recognize Monse, who represents the Phoenix Council on Foreign Relations. They played an instrumental role in making this event happen. And lastly, Governor, while you have hosted us, we've opened your door to want to offer the same opportunity to you and your state. If there's interest in visiting the state of Arizona, we also would like to host you and create an agenda so you can go see firsthand what Arizona has to offer. So once again, on behalf of the state legislature, on behalf of our committee, we are truly honored to be here today. Pertemuan berlangsung hangat dan ditutup dengan bertukar cenderamata serta santap malam bersama. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, seni gong kebiar di Kabupaten Tabanan dikenal sebagai wujud ekspresi budaya yang bernilai tinggi, mencerminkan keindahan, kekompakan, dan kedalaman rasa dalam setiap tabuhannya. Dalam upaya melestarikan dan menghidupkan warisan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rayu Wahyuni Sanjaya, membuka pagelaran kesenian gong kebiar wanita se-Kabupaten Tabanan tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Kesenian Iketut Mariu Tabanan Sabtu 18 Oktober. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Tabanan, Ketua GUW Kabupaten Tabanan, Nyonya Budiasi Dirge, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah, para asisten, para pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, kepala instansi vertikal dan BUMD di Tabanan, serta para peserta gong kebiar wanita dari berbagai kecamatan. Suasana gedung kesenian malam itu dipenuhi semangat dan kebanggaan para seniman perempuan yang tampil dengan pesona dan kemampuan luar biasa. Pelaksanaan lomba gong kebiar wanita ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan kreativitas seniman, khususnya perempuan di Kabupaten Tabanan, yang sejalan dengan semangat Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Melalui kegiatan ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai penggerak keluarga, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pelestarian seni dan budaya daerah. Sebanyak 10 sekegong wanita dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan berpartisipasi dalam lomba tahun ini. Di antaranya sekegong istri Suara Santi Giri dari Desa Wongaye Gede, Kecamatan Penebel, sekegong istri Geringsing Ulangun Santi dari Desa Kabe-Kabe, Kecamatan Kediri, sekegong istri Sari Yoga dari Desa Tieng Gading, Kecamatan Slemadeg Barat, sekegong wanita Iswara Murti dari Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, sanggar tari dan tabuh Natya Praja dari Desa Bajre, Kecamatan Slemadeg, sekegong istri Kesari Mesari 108 dari Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, sekegong Ayuning Madu Suara dari Desa Megati, Kecamatan Slemadeg Timur, sekegong istri Langen Suara dari Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, sekegong wanita Banua Budaya dari Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, dan sekegong kebiar wanita Caksu Agni Suari dari Desa Tua, Kecamatan Marga.
Pada kesempatan tersebut, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya tidak hanya membuka acara secara resmi, tetapi juga turut tampil membawakan tabuh lelambatan Galang Bulan bersama sekegong istri Dua Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan di atas panggung megah Gedung Kesenian I Ketut Maria. Dalam sambutannya, Nyonya Rai Wahyuni menyampaikan bahwa Lomba Gong Kebiar Wanita merupakan ajang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat perempuan dalam dunia kesenian. Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan tersebut terlaksana atas dukungan penuh dari Bupati Tabanan. Bunda Rai juga menyampaikan rasa bangganya atas peningkatan kualitas para peserta dalam wawancara singkatnya usai acara. Saya sungguh merasa sangat berbangga sekali karena saya melihat dari tahun ke tahun kualitasnya meningkat. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana kita bersama-sama semuanya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga, agar bagaimana kita bersama-sama untuk melestarikan adat dan budaya kita. Setelah seluruh penampilan usai, Dewan Juri mengumumkan hasil lomba dengan 3 indikator utama penilaian, yaitu teknik, keharmonisan, dan kreativitas. Dari hasil penilaian, juara pertama diraih oleh sekegong istri Kesari Mesari 108 dari Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan dengan total nilai 825. Juara kedua diraih oleh sekegong wanita Banua Budaya dari Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan dengan total nilai 797. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Sanggar Tari dan Tabuh Natya Praja Banjar Dinas Saraswati, Desa Bajra, Kecamatan Selemadag dengan total nilai 775. Prokopim Tabanan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi waspada titik api. Tim damkar rutin lakukan pendinginan di TPA Suung saat cuaca panas ekstrim. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Rupuniki kemarjang disampun anak ke alit menek Mekaplah kalau kebaos mepandes utawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, cuaca panas yang melanda Kota Denpasar dan sejumlah wilayah di Bali dalam beberapa waktu terakhir turut membawa resiko tersendiri di tempat pembuangan akhir atau TPA Regional Suung Denpasar Selatan. Salah satu staf operasional TPA Suung mengungkapkan bahwa arah angin yang tak menentu dan paparan panas ekstrim dapat memicu timbulnya titik api akibat gas metana yang terdapat di dalam tumpukan sampah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim pemadam kebakaran atau damkar secara rutin melakukan proses pendinginan atau penyiraman air di area pembuangan. Kegiatan ini dilakukan 1 hingga 2 kali setiap hari, umumnya pada pagi hari sekitar pukul 10 ke atas dan siang hingga sore hari sekitar pukul 14.00 atau 17.00, tergantung kondisi aktivitas pembuangan di lapangan. Pada saat di atas sedang ramai atau krodit dengan proses pembuangan, pendinginan bisa ditunda hingga situasi memungkinkan.
Namun langkah ini tetap dilakukan setiap harinya sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas suhu. Menurutnya potensi titik panas yang tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi kebakaran, mengingat tumpukan sampah di lokasi tersebut sangat mudah terbakar. Karena itu penyiraman difokuskan pada area tengah TPA yang dinilai memiliki resiko paling tinggi mengalami peningkatan suhu. Sementara itu untuk aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk pengangkut hingga saat ini masih tergolong lancar tanpa antrian panjang yang berarti. Antrian biasanya hanya terjadi sekitar kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Denpasar yang beroperasi di area TPA. Secara umum pembuangan berjalan normal, hanya pada momen tertentu antrian bisa sedikit menumpuk tapi masih bisa dikendalikan. Sebagai tambahan, ia menyebut bahwa setiap hari Rabu kegiatan pembuangan ditiadakan karena dilakukan penataan sanitasi dan perbaikan lingkungan atau landfill di kawasan TPA agar operasional berikutnya dapat berjalan lebih optimal. Dengan kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi berlanjut, pihak pengelola TPA Sung bersama tim damkar terus bersiaga penuh untuk mencegah munculnya titik api dan menjaga keamanan area pembuangan sampah terbesar di Bali tersebut. Hendra, Bali TV. Kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi sorotan dalam acara talk show bertema Perempuan Berdaya, Negara Berjaya yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Bali di Duta Orchid Garden Denpasar. Salah satu daya tarik utama dalam kegiatan ini adalah pameran produk unggulan hasil kreasi daur ulang sampah non-organik karya para perempuan Bali. Berbagai produk inovatif dipamerkan mulai dari tas dan dompet berbahan plastik bekas, hiasan rumah dari botolan kaleng, hingga busana dan aksesoris unik hasil daur ulang. Setiap karya tidak hanya menampilkan nilai estetika tinggi, tetapi juga membawa pesan kuat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peran perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Panitia Talk Show, Ketut Ernawati menyampaikan apresiasi tinggi kepada para peserta yang telah memadukan kreativitas dan kepedulian sosial dalam karya mereka. Melalui kegiatan ini bisa dilihat bahwa perempuan Bali tidak hanya berdaya dalam bidang politik dan sosial, tetapi juga mampu menciptakan solusi nyata terhadap persoalan lingkungan. Daur ulang sampah menjadi simbol kecerdasan dan ketangguhan perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Sampah itu menjadi bermanfaat. Jadi kita adakan talk show untuk daur ulang sampah ini supaya lebih bermanfaat. Jadi sampah itu bermanfaat untuk kita. Jadi itulah sebabnya kita adakan lomba supaya kita tahu daur ulang sampah organik itu sangat luar biasa dan sangat banyak manfaatnya. Bisa jadi tas, bisa jadi bunga, bisa jadi banyak banget. Jadi lampion gitu, banyak sekali. Selain talk show dan pameran produk unggulan, acara juga dirangkaikan dengan senam zumba dan lomba kreasi daur ulang sampah non-organik yang diikuti oleh berbagai komunitas perempuan dari kabupaten kota di Bali. Kegiatan ini menjadi ruang inspiratif bagi para perempuan untuk saling bertukar ide dan memperkuat jejaring pemberdayaan di berbagai sektor. Melalui ajang ini, KPPI Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peran aktif perempuan tidak hanya dalam dunia politik, tetapi juga dalam gerakan sosial dan lingkungan. Kreativitas dalam mengolah sampah menjadi produk menilai ekonomi menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan perempuan dapat berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan di Bali. Hendra, Bali TV. Ratusan pengelola LPD yang tergabung dalam BKS LPD Kabupaten Buleleng bergembira ria dalam sebuah kegiatan outbound di Kebun Raya Bedugul pada Sabtu 18 Oktober 2025. Outbound merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara pengurus LPD. Kegiatan outbound ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Badan Kerjasama atau BKS LPD Kabupaten Buleleng. Berbagai kegiatan outbound dengan konsep riang gembira digelar untuk memperkuat kerjasama tim, persatuan dan kebersamaan sesuai dengan moto dari BKS LPD Provinsi Bali, yakni persatuan dan kebersamaan. Gelak tawa membahana ketika para pengelola LPD ini berhasil memenangkan sebuah permainan, seperti salah satunya tarik tambang antar LPD se-Kabupaten Buleleng. Kemudian ada lomba membawa balon bersama, lomba karaoke, lomba memasukkan paku dalam botol, dan yang lainnya.
Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng Made Nyiriase mengatakan outbound ini merupakan agenda 10 hingga 12 tahun sekali, di mana semua pegawai LPD berkumpul untuk bergembira memperkuat kerjasama tim dan memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan dalam rangka memajukan LPD di Kabupaten Buleleng. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD harus terus memperkuat kerjasama timnya untuk memajukan LPD. Maka dari itu salah satu upaya yang ditempuh yakni memperkuat kerjasama tim, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan harmonisasi melalui olahraga outbound bersama. Kegiatan yang berkonsep berbagi kebahagiaan dari, oleh, dan untuk kita ini juga diharapkan bisa memicu kreativitas dan inovasi serta memperkuat mental pegawai LPD. Pertama, di kita ada lomba yaitu mengetes kerjasama yang baik. Apakah dia mampu kuda-kudanya kerjasama dengan baik gitu. Jadi tarik tambang itu juga mengetes kebersamaan di sana. Yang kedua juga ada lomba balon berpasangan, juga kerjasama di sana. Kita nilai di kekompakannya, kerjasamanya. Dan sementara itu, Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengapresiasi acara kebersamaan BKS LPD Kabupaten Buleleng dalam rangka meningkatkan kerjasama tim dan soliditas para pengurus LPD yang diwujudkan dalam sebuah olahraga bersama. Ini adalah kegiatan yang sangat positif yang akan membangun semangat kebersamaan, memperkuat koordinasi dan soliditas antar pengurus LPD. Dari kegiatan ini harapannya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama baik internal LPD maupun dengan pihak luar akan semakin baik untuk memajukan LPD ke depan. Benar-benar mewujudkan konsep persatuan dan kebersamaan. Artinya bagaimana persatuan dan kebersamaan kita baik secara organisasi maupun secara keluarga, keluarga besar LPD di Buleleng. Ini hadir di Bedugul dalam konsep untuk dengan konsep happy tadi dibilang oleh teman kita Ketua BKS Kabupaten Buleleng, Mbak Jero Nyiri. Dan ini sangat kompak. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan ini juga bisa menginspirasi. Kegiatan outbound ini makin seru dengan memperebutkan door prize 3 sepeda motor, sepeda listrik, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Selain kegiatan outbound, BKS LPD Provinsi Bali terus berupaya memperkuat keberadaan LPD dari berbagai sisi. Salah satunya seperti peningkatan kapasitas SDM dengan rutin menggelar BIMTEK dan sertifikasi profesi bagi pengurus LPD. Kemudian terus mendorong digitalisasi LPD, di mana kini telah banyak LPD yang go digital, di mana telah memiliki LPD mobile, virtual account, dan melayani pembayaran QRIS. Bahkan sejumlah LPD telah memiliki ATM tanpa kartu. Riase, Bali TV. Parade Bleganjur Sekota Denpasar 2025, ajang kreativitas seni dan budaya generasi muda. Kami segera kembali dengan informasinya. Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak zakat pejen. Pengumpul Ijen selaku anggaran pengalihan di pengumpul jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2025, Parade Bleganjur se-Kota Denpasar kembali digelar. Acara ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni dan budaya Bali, khususnya di Kota Denpasar. Ajang tahunan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Sabtu 18 Oktober 2025 dan berlangsung selama 2 hari 18 sampai 19 Oktober 2025. Pembukaan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada 12 seke Bleganjur yang menjadi peserta tahun ini. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Rake Purwantara menjelaskan bahwa parade tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun sebagai sarana pelestarian dan pembinaan seni tradisional di tengah arus globalisasi. Parade Bleganjur tahun ini mengusung tema kepahlawanan atau heroik dengan tajuk Ajeg Yowana sebagai tulang punggung kemajuan budaya. Selain menjadi wadah ekspresi seni, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ajang evaluasi pembinaan seke Bleganjur di seluruh desa dan banjar di Kota Denpasar. Melalui event ini tentu anak-anak muda kita yang tergabung dalam seke Kuno di Kota Denpasar sangat antusias. Terbukti keterlibatan mereka tidak sendiri, bagi ada di backup oleh banyak adat, desa adatnya, sehingga betul-betul kegiatan ini melibatkan berbagai partisipasi dari komponen masyarakat yang ada di banyak adat setempat maupun desa adat setempat. Ya tentu dengan adanya event-event seperti ini, kita anak-anak muda kita arahkan mereka berkreativitas yang positif, khususnya yang berkaitan dengan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar. Hal ini juga membentengi para Yowana generasi muda kita dari pergaulan negatif, masifnya globalisasi dan sosial media yang harus informasi kita bisa. Sebanyak 12 seke Bleganjur dari berbagai desa dinas, adat, dan banjar turut berpartisipasi dengan rentang usia peserta antara 14 hingga 30 tahun. Setiap seke akan menampilkan garapan berdurasi 8 hingga 10 menit yang menggabungkan unsur tradisional dan inovatif. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek meliputi teknik gegedig dan tetekep, ide dan gagasan, struktur komposisi pengawit, pengawak, pengecet, kreativitas, musikalitas, dan originalitas, serta penampilan ekspresi gerak dan tubuh. Menurut saya, event tahunan ini yang ada di Kota Denpasar, selain untuk pelestarian kesenian di Bali, jadi ini adalah kegiatan yang positif untuk generasi muda. Jadi dari seiring perkembangan zaman, dari adanya event ini, kita bisa pelestarian atau mengenalkan tentang tradisi Bali kepada adik-adik generasi muda. Ketakutannya bahwa di perkembangan zaman ini adik-adik sekarang itu lebih meninggalkan kesenian atau pelestarian itu ditinggalkan, tapi dari ajang inilah kita bisa membuat bibit baru tentang kesenian dan belajar Bleganjur di sini. Karena ya tentu saja untungnya di Kota Denpasar memang dari visi misinya bagaimana kita mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Denpasar. Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta akan menerima piagam penghargaan dan jasa sebesar 15 juta rupiah dipotong pajak. Sementara 4 peserta terbaik akan memperoleh tambahan hadiah sebesar 10 juta rupiah dipotong pajak. Melalui kegiatan ini diharapkan seni Bleganjur dapat terus lestari dan berkembang menjadi simbol kreativitas, ketangguhan, dan jati diri generasi muda yang ajeg serta berdaya saing di era modern. Bunga Widrayani, Bali TV. Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya dipicu kebutuhan pembangunan. Alih fungsi lahan juga disebabkan menurunnya minat generasi muda untuk bertani. Pengamat pertanian IGD Sedanu menyebut faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan tidak hanya disebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan, tetapi juga kurangnya minat generasi muda untuk menekuni pertanian. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan sistem yang mendorong generasi muda kembali ke sektor pertanian. Salah satunya melalui penguatan teknologi pertanian, kepastian pasar, dan jaminan nilai ekonomi dari hasil tani. Sehingga generasi muda pun juga akan memiliki satu
niatan, memiliki satu concern yang sangat kuat terhadap pertanian. Generasi muda akan membutuhkan lahan pertanian, mereka pasti membutuhkan teknologi. Teknologi ini akan bisa berjalan dengan bagus pada saat generasi muda melihat ada pasar di depan. Artinya pasar produk-produk yang akan diusahakan. Jadi misalnya ada padi atau non-padi. Karena pangsa pasar di Bali ini juga sangat relatif tinggi. Ada horeca, ada hotel, ada restoran, ada kemudian catering, dan juga konsumen yang ada di Bali sangat tinggi, sehingga mereka membutuhkan pangan. Jadi Bali jangan lagi kita mengimpor dari luar. Kalau memang Bali bisa menghasilkan produk-produk lokalnya, inilah yang kemudian ditingkatkan, salah satunya melalui teknologi. Dengan meningkatnya nilai ekonomi petani, diharapkan minat generasi muda menekuni pertanian semakin tinggi. Hal ini secara langsung mengalih fungsikan lahan dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya agraris Bali. Winate, Bali TV. Ekstrakurikuler Jurnalistik SMA Negeri 1 Sukawati yang diakrab sebut Suksma mengadakan latihan dasar Latdas kepada 53 anggota barunya. Latdas Jurnalistik dibuka Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana Iputu Suhartana Sabtu 18 Oktober 2025 di sekolah setempat. Latdas kali ini bertema membentuk wartawan sekolah yang jujur, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Latihan dasar jurnalistik rutin dilakukan tiap tahun guna mengasah keterampilan jurnalistik anggota baru. Putu Riko Danendra Saputra selaku Ketua Pelaksana mengungkapkan rangkaian kegiatan berlangsung selama 2 kali, yaitu pada Sabtu 18 Oktober 2025 dan Sabtu 25 Oktober 2025. Ketua Umum Jurnalistik Suksma, Nikomang Saina Ade Putri atau kerap disapa Saina mengungkapkan latihan dasar ini telah dirancang secara matang oleh panitia. Saina menyampaikan tujuan Latdas untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam berpikir kritis, jujur mencari, mengolah, dan menulis dan beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Mereka diharapkan mampu meneruskan kinerja jurnalistik Suksma sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi sekolah untuk internal dan eksternal sekolah. Jadi dasar kita untuk melakukan kegiatan ini agar kalian juga mampu menggali apa hal yang harus kalian lakukan ke depannya agar berita ataupun informasi yang kalian berikan kepada sekolah atau masyarakat itu tidak pernah salah. Sementara itu, Waka Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sukawati Iputu Suhartana saat membuka acara ini mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjalanan ekstrakurikuler jurnalistik Suksma yang terus berkembang. Dia juga menyampaikan anak-anak jurnal tetap kreatif agar dapat menjadi jurnalis yang mampu mengolah informasi dan membuat berita berlandaskan fakta dan kejujuran jurnalistik sehingga tak sampai menyebarkan berita hoax yang menyesatkan. Terlebih lagi, kompetensi ini sangat bagus untuk pembentukan disiplin dan karakter siswa. Bisa membuat sebuah berita, transformasi sebuah kegiatan di lapangan menjadi sebuah tulisan yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana sehingga kita para guru, masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di sana sehingga mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut. Sangat bermanfaat. Latdas di hari pertama diisi oleh pemimpin redaksi Bali TV Imade Swece tentang cara menulis berita di media massa dan elektronik berbasiskan video. Swece, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Ekowisata Subak Sembung jadi favorit olahraga sekaligus pusat belanja hasil tani segar. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, they leave behind telltale characteristics of fragments of mayonnaise circulating in the
Plus called Cell-Free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasanik dengan bombayu kan waras kapital pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, berada tak jauh dari hiruk-pikuk kota Denpasar, ekowisata Subak Sembung di Peguyangan menawarkan suasana pedesaan yang asri sekaligus menjadi destinasi favorit warga untuk berolahraga dan menikmati udara segar. Selain menawarkan hamparan sawah luas, pengunjung juga dapat membeli hasil panen petani. Minggu pagi tampak pengunjung memadati jogging track di ekowisata Subak Sembung. Kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan sawah hijau yang memanjakan mata, ditambah dengan kualitas udara yang masih segar, menjadikan pilihan utama warga untuk berolahraga. Kawasan persawahan seluas 115 hektar ini menjadi oase hijau yang ramai dikunjungi, terutama untuk mendapatkan kebugaran. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa langsung berbelanja hasil panen segar dari petani lokal. Karena ya suasananya sejuk, pedesaan. Kalau di kota kan udaranya panas, debu banyak, udaranya kering. Ya kalau sini dapatlah biar ada perubahan untuk udaranya yang segar. Selain olahraga ya jalan kaki ya saya salut dengan warga di sini ya ada jualan sayur, nasi bubuk. Tapi saya harapkan ke depannya terutama infrastrukturnya itu banyak yang jalannya ada yang berlobang, perlu diperbaiki. Padahal di sini kan setiap Sabtu Minggu itu ramai sekali. Sabtu Minggu saya pasti ke sini. Ya, suasananya nih ya, pedesaan. View-nya bagus di sini. Apa kelebihannya menurut Bapak kalau olahraga di sini? Ya, artinya polusinya tidak ada udara polusi kendaraan. Selain olahraga kita mendapatkan dari hasil tani dari penduduk di sini yang nanam sendiri, jadi fresh gitu. Apa yang Bapak beli? Artinya sayuran, jagung, kacang, dan sesuatu lain. Keberadaan ekowisata ini turut memberikan dampak positif pada perekonomian petani. Salah satunya Dadong Kanaya yang sudah lama berjualan di Subak Sembung. Ia menjual aneka hasil petik seperti sayur kacang panjang, tomat, dan juga terong. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, seperti tomat Rp10.000 per kilogramnya dan kacang panjang Rp7.000 per ikat. Yang metek ini sayur hijau, kangkung, daun kacang, bayam akar, bayam potong. Sabtu Minggu. Pasti ramai. Hari libur ramai kok. Kadang-kadang deh. Tentu. Harapan Bu di ekowisata Subak Sembung ini kenapa Bu? Biar ramai kok. Ekowisata Subak Sembung memiliki 2 jalur jogging track, ada yang jarak panjang dan juga pendek. Jalur jogging track yang panjang kurang lebih 3 km, sementara jalur pendek kurang lebih 2,5 km.
Sementara Subak Sebung Puguyangan memiliki luas lahan sekitar 115 hektar dan ditetapkan sebagai ekowisata sekaligus benteng pertahanan pangan dan kawasan resapan air untuk Kota Denpasar. Warga berharap sinergi antara pariwisata, pertanian, dan pelestarian lingkungan di Subak Sembung ini dapat terus terjaga. Indrawan, Bali TV. Meningkatnya kasus perundungan atau bullying dan keinginan mengakhiri hidup yang beredar di media sosial menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk kembali melakukan introspeksi diri, terutama dalam lingkungan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat vital dalam membangun kekuatan mental khususnya pada anak dan remaja agar mereka mampu menghadapi tekanan sosial dan emosional dengan sehat di lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dimulai dari rumah. Keluarga memiliki peran utama dalam membangun komunikasi yang sehat, saling mendengarkan, menghargai, dan memberikan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan perasaan maupun pendapatnya. Menurut psikiater Dr. Sri Wahyuni menjelaskan, orang tua diharapkan mampu memahami bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keluarga juga perlu menciptakan ruang aman di rumah, di mana tidak bebas bercerita tanpa takut dihakimi. Dengan begitu, anak terbiasa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Menyikapi beberapa kasus yang terjadi di media sosial yang sudah begitu menyebar tentang kejadian-kejadian bunuh diri atau bundir disebut atau mengakhiri hidup dengan sengaja, itu kembali lagi mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri, mengintrospeksi keluarga, tidak saling menyalahkan kenapa peristiwa ini terjadi, banyak terjadi di masyarakat. Tentu kembali lagi tidak hanya peran pemerintah, tetapi kembali lagi bagaimana keluarga-keluarga itu membangun komunikasi yang sehat, yaitu mendengarkan dan didengarkan. Dan tidak saja kita menghargai anak sebagai titipan Tuhan, bukan untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan tersiernya, tapi kebutuhan dasar seorang anak yang di Indonesia juga sudah meratifikasi ya tentang bagaimana hak dan kewajiban anak tersebut. Kekuatan keluarga ini yang diperlukan dan dibantu mungkin oleh ahli-ahli, petugas-petugas penyuluhan di pemerintahan untuk mengembalikan keutuhan keluarga. Tujuan daripada bagaimana kita punya anak bukanlah suatu simbol bahwa anak ketika menikah punya anak ini adalah tugas berat. Tugas berat untuk memberikan pengasuhan sesuai dengan umurnya, membangun kepercayaan diri bahwa mereka semua punya kelebihan, punya kekurangan, mereka dihargai, mereka didengarkan dan diberikan penguatan ketika apa pendapatnya kurang sesuai atau apa pendapatnya yang terlalu berlebihan. Sehingga tercipta keseimbangan bahwa anak berkembang sesuai dengan umurnya. Ketika ada keterlambatan perkembangan, mungkin sulit membaca, sulit bicara, atau ada kelainan-kelainan secara fisik, itu segera untuk mencarikan bantuan atau pertolongan melalui ahlinya dengan mempergunakan fasilitas jaminan kesehatan nasional, silahkan, atau sering disebut dengan BPJS. Di sana kita akan dibantu apakah bisa dioptimalkan, bukan dijadikan normal, sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia punya rasa percaya diri walaupun punya keterbatasan dalam mendengar, dalam bicara mungkin, dalam kecerdasan. Di sanalah kita mulai memberikan dia kesempatan dan ruang aman untuk bercerita, mulai dari rumah, sehingga dia bisa punya ketahanan ketika berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dia dihargai juga seperti dihargai di rumah
dan dia juga akan menghargai kekurangan orang yang ada di luar, di sekolah dengan baik. Peran aktif orang tua dalam belajar dan memahami pola asuh yang tepat menjadi kunci utama. Keluarga yang kuat secara emosional akan melahirkan anak-anak yang tangguh, bermental sehat, dan jauh dari perilaku bullying. Bunga Widrayani, Bali TV. Masalah sampah di Bali dan Buleleng masih menjadi polemik yang tak berkesudahan. TPA Desa Bengkale yang mulai membludak menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara. Pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng sudah dilaksanakan merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Kegiatan ini sudah terlaksana 1 tahun semenjak peraturan diberlakukan, yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sudah secara intensif yang bukan saja ke desa-desa, akan tetapi juga ke sekolah-sekolah yang bisa menjadi tauladan di masyarakat dalam pengelolaan sampah pemilahan dari sumber. Wakil Ketua DPRD Buleleng yang sekaligus Ketua DPC Partai Nasdem Buleleng, Made Jayadi Asmara, ditemui di sela-sela agenda donor darah menyoroti masalah sampah di Buleleng. Meskipun perang terhadap sampah gencar digaungkan, pihaknya ingin memulai penanganan sampah dari tangan terkecil seperti keluarga, rumah tangga, hingga RW. Pihaknya akan mengundang praktisi, pakar, dan pihak terkait untuk mencari akar atau inti dari permasalahan sampah di Buleleng. Akan mengadakan cara sehat di tempat ini ya dengan mengundang stakeholder terkait ya, dengan mengundang praktisi, kemudian dengan mengundang pakar untuk mencari apa sih akar permasalahan daripada namanya sampah di Buleleng, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Apalagi Bali, Buleleng sebagai destinasi wisata, masalah sampah sangat krusial. Dan nanti kalau misalnya penanganan sampah tidak bisa kita lakukan, itu akan memiliki implikasi negatif bagi kedatangan wisatawan yang datang. Pihaknya menyebut dari hasil sarasehan tersebut akan mulai dilakukan tindakan dari tingkat terkecil di masyarakat, sehingga efeknya akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.